الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتابه القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم وبلغ النبي الكريم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pada Jumat kita kali ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dalam kehidupan kita. Sebagai umat Islam, salah satu cara mewujudkan rasa syukur tersebut antara lain yaitu terus memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebab hanya dengan keimanan dan ketakwaanlah kita bisa mencapai jalur kebenaran sehingga sampai tujuan dengan selamat. Terlebih di era perkembangan zaman yang modern dan sangat cepat saat ini, berbagai hambatan dan gangguan sering muncul dalam kehidupan dan mampu menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dengan takwa sebagai bekal perjalanan, insya Allah kita akan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, yang artinya berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Saat ini perubahan zaman yang begitu besar mempermudah kehidupan manusia. Imbas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi di sisi lain dampak negatif sudah juga mulai dirasakan dan perlu kita renungi serta carikan solusi agar tidak menjadikannya kebiasaan buruk dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Setidaknya ada sejumlah perubahan nilai di tengah-tengah masyarakat modern yang patut kita renungi bersama. Pertama, masalah pendidikan, gelar dan ijazah semakin tinggi, namun tak menggambarkan kualitas diri. Mulai terlihat orang-orang yang mementingkan gelar dan ijazah dari ilmu yang bermanfaat dan keberkahan. Dalam tataran praktiknya, ilmu yang dipelajari tidak berbanding lurus dengan kompetensi, kualitas dan perilaku hidup sehari-hari. Padahal sejatinya hadirin yang berbahagia, sekolah, kuliah, dan berbagai cara atau tempat mencari ilmu adalah pekerjaan yang luhur jika orientasinya bukan untuk kepentingan duniawi semata. Yang kedua yang perlu menjadi renungan kita adalah sekarang ini alat kesehatan semakin canggih, tetapi rupanya penyakit juga semakin bermacam-macam. Kesehatan serta kekuatan tubuh manusia saat ini semakin rendah. Saat ini dengan mudah kita jumpai alat-alat canggih dalam bidang kesehatan, namun
kekuatan tubuh manusia semakin rentan terhadap penyakit. Jika orang tua kita dahulu bisa ke kebun sampai usia tua, bahkan sampai ke sawah antara tahun 70 dan 80 tahun, saat ini jarang ditemukan orang tua pada umur tersebut melakukan aktivitas berat. Bisa jadi ini akibat pola pikir, pola makan, dan juga berbagai macam hal yang kita konsumsi saat ini. Yang ketiga, kita menyaksikan dan mungkin kita sendiri sering pergi kemana-mana, tetapi kita tak kenal tetangga. Fakta sosial ini bisa kita temukan di masyarakat, khususnya di kawasan perkotaan, di kompleks-kompleks perumahan. Bagaimana sikap individualis masyarakat modern saat ini muncul ditandai dengan menurunnya kepekaan sosial di lingkungannya. Budaya gotong royong seperti kerja bakti, berkumpul dan bersosialisasi dengan lingkungan sudah mulai berkurang. Padahal jika terjadi sesuatu hal, tetanggalah yang paling cepat dan paling terdekat untuk kita mintai bantuan. Semua patut menjadi renungan bagi kita bersama. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat adalah saat ini rata-rata penghasilan kita sebenarnya semakin tinggi, tetapi ketenteraman hati dan jiwa semakin kurang. Seiring perkembangan zaman, berbagai macam peluang pekerjaan bermunculan. Kondisi ini menjadikan masyarakat mudah memilih pekerjaan sesuai dengan keinginannya, dan kecenderungan penghasilan masyarakat saat ini lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, jika tidak dilandasi dengan kepedulian sosial, rasa syukur dan senantiasa ingat kepada Allah, kegersangan hati akan muncul. Kondisi ini akan berdampak negatif bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang dan tenteram. Yang kelima, semakin banyak teman di dunia maya, tetapi tidak punya sahabat di dunia nyata. Alangkah mudahnya saat ini kita berteman di media sosial. Cukup dengan klik saja kita bisa mendapatkan banyak teman. Namun keasikan bermedia sosial dengan teman banyak ternyata berpengaruh pada kurangnya bersosialisasi di dunia nyata, sehingga masyarakat kini tidak memiliki sahabat yang banyak di dunia nyata. Ada istilah yang jauh didekatkan, yang dekat dijauhkan. Akibat asyik bermedia sosial, kemudian komunikasi juga menjadikan kita dengan mudah mengatur waktu untuk bertemu dengan orang lain. Namun saat bertemu tidak jarang di antara kita malah sibuk bermain dengan ponsel dan HP-nya masing-masing, dan tidak memedulikan orang di sekitarnya. Dampak lain dari perkembangan daerah saat ini adalah teknologi semakin canggih, namun fitnah dan hoax juga semakin merajalela. Sehingga kita perlu berhati-hati dan waspada saat menerima berita atau informasi apapun di media sosial. Kita harus melakukan tabayyun, klarifikasi, atau dengan saksama mengecek kebenaran dari informasi yang diterima. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu di kemudian hari. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Yang terakhir yang perlu kita renungkan adalah yang keenam, ilmu semakin tersebar, tetapi adab dan akhlak yang pula. Ada pergeseran nilai saat ini.
di mana ilmu tidak lagi meresap di dalam hati, tetapi hanya sebatas diingat di dalam otak. Sehingga dengan mudah kita bisa mendapatkan ilmu, namun akhlak dan adab semakin pudar. Kejadian generasi muda yang kurang berakhlaknya melakukan berbagai macam jenis tindakan tidak bermoral menjadi contoh rapuhnya pendidikan moral di era saat ini. Fakta juga bisa ditemukan bagaimana saat ini kita bisa belajar apapun dengan mudah dengan melalui media sosial, namun penghormatan kepada guru juga semakin berkurang. Guru sebagai penyambung ilmu dan nilai-nilai moral kurang dihargai dan sering menjadi kambing hitam dalam masalah pendidikan. Padahal guru menurut Rasulullah SAW adalah posisi yang penuh dengan kebaikan dan Rasulullah sendiri adalah seorang guru. Kullu ala khairin ha'ula'i yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a man'ahum wa ha'ula'i yata'allamun wa innama bu'ithu mu'alliman fajalasa ma'ahum. Artinya mereka semua berada dalam kebaikan. Kelompok pertama membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah. Jika Allah berkehendak, Dia akan memberi apa yang diminta mereka. Sementara kelompok yang kedua belajar mengajar dan sesungguhnya aku diutus menjadi seorang guru. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimahumullah. Itulah sejumlah renungan yang harus kita sadari bersama-sama untuk menghadapi tantangan dan perkembangan zaman saat ini agar tidak berubah menjadi tradisi negatif yang kemudian bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayahnya kepada kita sehingga kita semua memiliki budaya, tradisi dan peradaban yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. كما قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.